Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan materi kelas 8 yang berjudul Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu 1. Berpikir positif dalam memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. 2. Berperilaku disiplin di masyarakat dengan melaksanakan konsepsi tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menjelaskan proses pembuatan peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Meneladani peran lembaga negara sebagai penyusun tata urutan peraturan perundang-undangan. B. Pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 1. Pengertian dan asas. Ada beberapa tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Selain itu, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut. A. Aspek material atau substansial, yaitu aspek yang berkaitan dengan isi dari suatu peraturan perundang-undangan. B. Aspek formal atau prosedural, yaitu aspek yang berkaitan dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung di suatu negara. Selanjutnya, terdapat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari A. Asas kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai. B. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. C. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. D. Asas dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. E. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena sungguh dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. F. Asas kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. G. Asas keterbukaan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Adapun dalam pembuatan materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas berikut. A. Pengayoman, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. B. Kemanusiaan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. C. Kebangsaan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Kekeluargaan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. E. Kenusantaraan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan
materi peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. F. Bhinneka Tunggal Ika, yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. G. Keadilan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. H. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang. I. Ketertiban dan kepastian hukum, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. J. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. 2. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD NRI tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sidang BPUPKI, rancangan UUD dibahas pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPKI. Rancangan UUD tersebut ditetapkan sebagai UUD NRI tahun 1945. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 UUD NRI tahun 1945, dapat dilakukan perubahan pada UUD NRI tahun 1945 dengan tata cara yang tercantum dalam pasal 37 UUD NRI tahun 1945 sebagai berikut. 1. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR jika diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. 2. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 3. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. 4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. 5. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. B. Ketetapan MPR atau TAP MPR. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat disusun melalui 4 tingkat pembicaraan, yaitu sebagai berikut. 1. Tingkat 1. Pembahasan oleh Badan Pekerja MPR terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan rancangan ketetapan atau keputusan MPR sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat 2. 2. Tingkat 2. Pembahasan dalam rapat paripurna MPR yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan oleh dengan pandangan umum fraksi-fraksi. 3. Tingkat 3. Pembahasan oleh Komisi Panitia Ad Hoc MPR terhadap semua hasil pembicaraan tingkat 1 dan 2. Hasil pembahasan pada tingkat 3 ini merupakan rancangan ketetapan atau keputusan MPR. 4. Tingkat 4. Pengambilan keputusan oleh rapat paripurna MPR setelah mendengar laporan dari pimpinan komisi atau panitia ad hoc MPR dan jika perlu dengan kata terakhir dari fraksi-fraksi. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau UU atau Perpu. Adapun rancangan UU dapat diajukan oleh DPR, Presiden, dan DPD dengan menyertakan naskah akademis, kecuali rancangan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, dan pencabutan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Rancangan UU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. Selanjutnya, rancangan UU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
Sementara itu, rancangan UU dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dengan disertai naskah akademis. Rancangan UU yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. D. Peraturan pemerintah atau PP. Tahapan penyusunan peraturan pemerintah adalah sebagai berikut. 1. Rancangan PP berasal dari kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Pembentukan panitia untuk menyusun rancangan penyusunan peraturan pemerintah. 3. Koordinasi rancangan PP oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 4. Perencanaan penyusunan PP kemudian ditetapkan dengan keputusan Presiden. Peraturan Presiden. Penyusunan peraturan Presiden tidak melibatkan DPR melainkan melibatkan menteri. Penyusunannya berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah 1. Pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian. 2. Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan. 3. Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 4. Pengesahan dan penetapan oleh Presiden. F. Perda daerah provinsi atau perda provinsi. Rancangan perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur yang disusun berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011. Proses penyusunannya adalah sebagai berikut. 1. Rancangan perda diajukan oleh DPRD provinsi kepada gubernur atau oleh gubernur kepada DPRD provinsi secara tertulis. 2. Rancangan perda provinsi dibahas bersama-sama oleh DPRD provinsi dan gubernur. 3. Jika rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. G. Peraturan daerah, kabupaten atau kota atau perda kabupaten atau kota. Rancangan perda kabupaten atau kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota atau bupati atau wali kota gubernur. Adapun proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. 1. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, proses penyusunan adalah sebagai berikut. A. DPRD kabupaten atau kota mengajukan rancangan perda kepada bupati atau wali kota secara tertulis. B. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. C. Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. 2. Apabila rancangan diusulkan oleh bupati atau wali kota, maka proses penyusunan sebagai berikut. A. Bupati atau wali kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. B. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. C. Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten atau kota. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.